biar saya juga penasaran. Lagi seneng-senengnya ini mendapatkan pelek. Nah itu spek pelek saya belum saya jelaskan. PCD 110. Jadi saya punya dua pelek yang itu PCD-nya 110. Yang satu ring 14, warnanya merah, serinya TE37. Yang satu abu-abu ini ring 15 ya, 110 ya, bukan 108. Jadi 110 di plek pasang itu enak, dan ET-nya itu paling kalau nggak 25 ya 20-an gitu kok, 25-an. Karena depan itu yaitu kelihatan di video rata, aman dari per. Lebarnya itu saya masih ragu antara 7 inch atau 6,5 inch karena tulisannya di belakang pelek itu saya cari tidak ada. Dan ya umumnya kondisi pelek bekas tidak yang sesempurna itu, tapi alhamdulillah cukup normal. Saya menunggu-nunggu dari dulu kalau dapat pelek itu harus yang mantep kayak gitu lah, biar tidak biar tidak bosen dikit-dikit dijual kecuali ditawar. Kayak gitu. Dan ya ini saya ceper dengan cara saya sudah saya unggah semuanya di YouTube, mulai dari yang custom depan, custom belakang, itu semuanya saya unggah, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Seingat saya unggah, tapi memang tidak urut karena di sini saya bereksperimen gitu ya. Jadi karena tidak semain ke bengkel kaki-kaki, hanya bermodalkan logika dan kayaknya bisa, ya sudah saya uji coba. Dan ya alhamdulillah menurut saya pribadi nyaman. Menurut istri ini yang lagi hamil tua, sudah menginjak hampir 9 bulan, 8,5-an kayaknya sudah ada ini, ya aman dengan gendong atau mangku anak yang kecil dan ini yang besar. Alhamdulillah masih terpantau aman, nyaman. Ya memang rute saya mungkin dulur pada tahu kalau Jogja Gunung Kidul terpantau jalan lebar, lebih banyak jalan halus. Ya memang, tapi walaupun kondisi jalan halus, kalau cepernya itu potong per, itu juga menyiksa. Kalau ceper saya prinsipnya jangan merubah kinerja kaki-kaki seperti orinya. Jadi saya kinerjanya masih seperti standar, cuman tampilannya ceper gitu. Ini kaca film mungkin belum saya unggah. Saya menggunakan Cool Plus yang UV 400, harganya lumayan tapi tidak mengecewakan deh ya. Dengan opsi yang saya tunda antara ganti kaca film atau servis AC dulu, karena AC itu saya sejak 2019 belum saya servis, belum ada anggaran untuk servis. Ya alhamdulillah menggunakan kaca film Cool Plus ini di dalam serasa lebih sejuk. AC-nya itu lebih kerasa dingin kayak gitu. Dan menggunakan 80% kegelapan, 60 depan saja 60, selebihnya 80%. Ya malam hari memang kalau menggunakan lampu halogen itu cukup menyiksa. Tapi saya sudah cocok dengan tipikal Projibilet, jadi saya juga jualan di sini Projibilet. Nah ini glemming sambil sekalian jualan. Gak apa-apa ya, boleh ya, karena memang yang saya jual insya Allah yang sudah saya riset itu sesuai dengan apa yang aman, nyaman buat espas. Karena kalau kelistrikan itu terlalu bebannya berat, espas juga kasihan. Ini saja AC nyala ya, saya full AC ini tapi tidak double blower. Maksudnya tidak saya nyalakan double blower karena penumpang hanya baris depan. Jadi itu aja, kalau AC-nya lagi idle, lagi up itu turunnya 0,4 sendiri sampai 0,5, ini lumayan. Apalagi menyalakan lampu utama kalau belum bilet juga lumayan menguras kelistrikan. Tapi selagi alternator itu kondisi sehat, itu sebenarnya dipakai jalan pun oke. Jadi prinsipnya itu. Audio saya sudah masang, subwoofer saya sudah masang, speaker pintu yang 6,5 inch saya masangnya 4, titer sama mid saya, berarti total speaker saya itu ada 8.
9 dengan subwoofer, lumayan ya, bareng dihitung ada 9 ya. Tapi mobil-mobil premium aja sampai belasan, dan memang itu kerasa enak ya. Saya naik WRV, Honda WRV itu kan tidak kategori mobil mewah ya, tapi ternyata audionya sudah cukup ya, mungkin karena ditunjang dengan kondisi mobil yang baru, kedap kayak gitu ya. Beda dengan Espas yang ya walaupun kondisi kaki-kaki normal itu memang ada porsi geludakan, tapi geludakan karena suspensi dengan geludakan karena kaki-kaki ada yang ngoblak itu berbeda ya. Jadi kalau yang ngoblak itu tuh kayak gitu loh, kayak bunyinya itu aneh gitu. Kalau yang geludakannya umum ya sama. Mobil sekelas Xenia Avanza pun kalau di ground jalan juga ada geludakannya, walaupun tidak yang separah Espas. Jadi kita emang harus jeli. Kayak gini ya memang normalnya gitu loh. Dan ini selain saya custom kaki-kaki dari mulai tabung pir, juga saya custom dengan model press karena saya penasaran. Dulur-dulur itu kan pada mengeluhkan pirnya keras ya. Kalau jadi sekalian uji coba, selain untuk tampilan ceper, jika di press sedikit apakah akan ada lebih jarak main untuk mengempukan pir Espas? Menurut saya iya, ada perbedaan. Jadi mungkin dulur yang mobilnya yang tahun-tahun muda itu depan terlalu ketinggian, kalau nggak salah 5 jari itu bisa longgar loh, ini itu tidak sesat, itu boleh di press sedikit, tapi stoppernya wajib dipotong, wajib dipapras lah, stoppernya dipapras. Syukur-syukur paprasnya itu, lihat aja video saya ketika ngoprek bagian depan itu dengan ini jentik kelingking itu aja lebih tebal daging kelingking saya ini, padahal saya lentik ini kelingkingnya. Haha gitu ya, gitu bolo. Ini saya sudah sampai Gunung Wonosari, yang itu Banjo apa namanya ini, Gading. Mungkin untuk gelembingnya di sini saya tutup apa ya, maksudnya kita lanjut untuk video-video sinematik. Ini kalau memungkinkan, kalau terlalu panjang saya jadikan 2 video nggak apa-apa ya bolo, karena ya untuk keamanan bersama dan menunjang monetisasi saya. Semangat dulur-dulur yang masih berjuang dalam apa memonetisasi akunnya masing-masing. Lagi ada bis yang touring, jadi bis itu kalau touring ternyata ada tim sweepingnya juga ya. Jadi yang paling belakang, jadi harusnya gini ya, harusnya untuk touring itu kan memang bareng-bareng ya, jadi jangan selalu berjajar. Ketika di Bangjo itu jadi 2 baris, dan yang paling belakang itu nyetop bagian mobil belakangnya agar tidak mengganggu arus. Selagi itu tidak menimbulkan kemacetan panjang, saya pribadi oke, silahkan, nggak masalah. Karena ya kalau rombongan terpisah pun juga akan kurang asik ya, karena piknik itu kan juga nyari hiburan istilahnya. Nah ini ada satu-satunya bis Pacitan yang ada bis pariwisatanya, yaitu apa namanya? Aneka Jaya. Tidak pasti dari rombongan Pacitan menuju ke Jogja. Ini malah yang Jogja pulang ke Pacitan. Kebalikannya. Istri nyindir katanya pengen ke pantai. Aduh, ini harus nganggarin wisata ke mana namanya? Ke Pancerdur ini. Nasi pecel ini. Bungkus ini biar murceng. Nah ini sebelum saya tutup, saya lari di 60 kpj, dan ya lihat aja bagaimana saya berkendara. Apakah saya enggak juga, karena ini jalannya lumayan bambi-bambi, yang gelombang-gelombang, tidak yang benar-benar rata, bukan bolong tapi gelombangan. Ya bisa dulu lihat. Nah, prinsip saya kalau main custom kaki-kaki, ketika normal wajib, ketika posisi standar harus normal dulu ya, cari-cari normal ya. Ketika di lost stang kayak gini
ini apa itu tidak yang lari-lari ke sana ke sini. Ini saya pegang sesekali karena itu tadi jalan yang tidak rata dan gini, jadi akan merubah jalur karena kan kita belum power steering ya. Nah kayak gitu. Ini ketika jalannya rata, ini saya lepas lagi itu. Ini karena ada goyangan kiri, dia belok kiri. Itu kan normal. Jadi kalau hasil spuring balancing belum oke, jangan dipaksa untuk di custom kaki-kakinya. Jadi wajib dulu, karena untuk patokan nanti ketika main ke spuring komputer itu mereka sudah paham harus seperti apa kayak gitu. Karena kadang kita punya catatan atau kita itu diberi hasil print-printan dan oh iya, untuk masalah spuring balancing, karena itu tadi prinsip saya ketika mengcustom itu harus posisi tinggi itu normal. By the way, saya terakhir spuring itu tahun 2016, hampir 10 tahun, kurang 2 tahun lagi atau 1 tahun lebih sedikit, menginjak 2026 saya spuringnya itu di 10 tahun. Iya. Nah, selagi itu tadi normal, jangan terus kaki-kakinya gimana om selama pemakaian itu. Saya kan ini mobilnya beli bekas ya kepada orang. Sejak 2016 saya baru ngebrulkan rak setir, ball joint, tirot di tukang kaki-kaki tahun 2023. Dan tidak tahu riwayat sebelumnya itu tahun 2000 las-lasan berapa atau malah mungkin 10 sebelum 10 terakhir kaki-kaki itu misal diganti apanya kayak gitu. Ternyata awet dan ya kalau kata dulur-dulur menggunakan ban yang tidak apa gitu enggak ini ya itu saya sudah ganti ban pelek itu berkali-kali mulai dari ring 2017 saya menggunakan ring 17 ban tipis, 2019 sampai 2024 ini saya bervariatif mulai dari ring 14 ban tebel, ring 16 ban tipis, terus apa lagi nih? Yang ini ring 15 ban tipis dan insya Allah saya dengan istri udah oke antara ring 14 dan ring 16 itu akan kita miliki selamanya. Waduh. seperti istri saya. Kan saya miliki selamanya. Waduh, gombal titik. Tambah ngelih sarapan. Aduh. Ini kita sudah sampai Gapura itu. Selamat datang di Kota Wonosari. Udah agak lama. Ini saya teruskan dulu perjalanannya. Nikmati video sedikit sinematik di jalan. Karena sempat ada yang komen, om saya kangen dibikinkan video ketika perjalanan dengan keluarga. Oke, ini saya bikinkan. Mohon maaf jika agak ya selang-selingnya video sekarang bervariatif karena saya agak bingung untuk ngunggah videonya itu harus tentang espas, tapi kondisi kerjaan itu jarang untuk memberikan waktu ya ngoprek kayak gitu lah.